Teman yang membantu saat dibutuhkan adalah teman sebenarnya. A friend in need is a friend indeed. Would my right honourable friend join me in sending our condolences to President Jokowi? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction, dan ini merupakan salah satu saranan permintaan daripada rakan-rakan subscriber Uncle di ruangan kolom komentar guys ya. Diberikan link untuk kita melihat bagaimana, seperti apakah cerita yang berkaitan tentang bahasa Indonesia guys, dengan judulnya yaitu Bangga Gunakan Bahasa Indonesia dalam Sidang Parlimen Inggris guys. Wow guys, dan merupakan daripada channel yaitu channel Nusa Bali TV guys. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah cerita tentang parlimen di negara Inggris menggunakan bahasa Indonesia secara keutamaan dan secara rasmi guys. Bahasa Indonesia sudah semakin dikenali, semakin mendunia. Sebanyak 47 buah negara yang mulai mempelajari bahasa Indonesia guys. Sebab bahasa Indonesia lebih enak, lebih mudah, lebih gampang untuk dipelajari dan senang untuk memberikan kalimat-kalimat yang membuatkan kita nyaman dan enak mendengar guys. Itu pendapat ya daripada saya sendiri guys. Oke guys, tanpa membasa-basi guys, ayo kita langsung aja melihat bagaimana, seperti apakah cerita di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2, dan 1 guys. Teman yang membantu saat dibutuhkan adalah teman sebenarnya. A friend in need is a friend indeed. Would my right honourable friend join me in sending our condolences to President Jokowi, our thanks to British citizens and JCB for their help, and would she encourage DFID to do even more, including extending, matching the funding from the DEC Indonesia Tsunami Appeal? Teman yang membantu saat dibutuhkan adalah teman yang sebenarnya. Itulah sepenggal kalimat yang diucapkan Richard Graham beberapa waktu lalu. Ya, nama Richard Graham sempat menjadi pembicaraan hangat karena dirinya untuk pertama kali menghadirkan bahasa Indonesia di tengah sidang Parlemen Inggris pada Rabu 10 Oktober 2018 waktu setempat. Kalimat berbahasa Indonesia yang diucapkan secara fasih oleh Menteri Perdagangan untuk ASEAN dan Indonesia tersebut tak lain untuk meminta kepada Perdana Menteri Inggris Theresa May agar menambah donasi bagi korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Lalu, mengapa ya Graham menggunakan bahasa Indonesia pada sidang parlemen tersebut? Rupa-rupanya ini adalah sidang parlimen Inggris yang baru pertama kali menggunakan bahasa Indonesia. Disampaikan kalimat bahasa Indonesia itu oleh Graham Richard guys. Orang Inggris yang menyampaikan dalam bahasa Indonesia guys. Wah guys, yang mantap sekali guys ya. Dan dikatakan ada juga sebab ini merupakan salah satu misi untuk menyampaikan ya hasrat ataupun misi bantuan ya, yaitu korban tsunami baru-baru ini guys. Itu cerita yang dahululah ya, maksudnya kisah-kisah yang bikin sedih guys. Oke. So guys, kita teruskan, kita lanjut. Dan saya selalu senang kalau ada kemungkinan bicara bahasa Indonesia. Tetapi Richard waktu Graham. itu di dalam parlemen kita, ke parlemen kami, saya merasakan ini ada kemungkinan pakai bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Itu alat berkomunikasi unggul. Karena di Indonesia tidak ada banyak yang akan lihat news dari Parlemen Inggris di dalam bahasa Inggris. Tapi kalau saya bisa pakai beberapa kata-kata saja di dalam bahasa Indonesia, mungkin ada kemungkinan berkomunikasi lebih baik. Ia sempat menetap di Indonesia pada tahun 1980 lalu. Graham mengaku dirinya jatuh cinta pada negeri Indonesia. Untuk itu, dirinya sengaja memakai bahasa Indonesia untuk memacu dan menarik perhatian dari dua sisi sebagai persahabatan antara Indonesia dengan Inggris. Guys, sengaja memakai bahasa Indonesia adalah
salah satu untuk menarik perhatian, ya, memacu persahabatan, lebih mendalami di antara negara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris, guys. Rupa-rupanya Richard Graham ya pernah tinggal di Indonesia, ya, awal tahun 1980, ya, tidak silap, dan mulai jatuh cinta setelah betah tinggal di Indonesia, dan dia membawa ya bahasa Indonesia itu di Parlemen Inggris, menarik perhatian ya supaya orang di sekeliling itu ya dapat memberikan tumpuan apa yang disampaikan ya oleh Richard Graham dalam sidang Parlemen Inggris, guys, guna bahasa Indonesia. Wow. Betul sekali, Pak. Saya jatuh cinta dengan Indonesia waktu dari 1980, waktu pertama kali saya ke Indonesia. Dan waktu itu ada banyak orang Indonesia yang begitu baik menuju saya untuk kehidupan di sana, untuk mengerti negeri Indonesia, bagaimana kulturnya, batiknya, semuanya yang di luar bekerja. Dan waktu saya ikut ke sini sebagai anggota Parlemen Inggris, kebetulan Prime Minister kami waktu itu, David Cameron, dia minta saya sebagai pertama Menteri Dagangan untuk ASEAN dan Indonesia. Jadi bagaimana saya bisa bilang tidak mau, Pak? Saya mau sekali karena ada kemungkinan to expand kooperasi di antara Inggris dan Indonesia. Itu betul luar biasa, dan saya banyak terima kasih kepada semua di Indonesia, di Jakarta, dan di sini di London yang membantu saya untuk bekerja ini. Richard Graham berharap pasca bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah, korban terdampak dapat segera bangkit. Saya sangat sedih melihat kejadian di Palu dan Donggala. Tetapi saya juga banyak harapan semua akan bisa membangun kehidupan kalian kembali. Dukungan kami dari Inggris tidak akan berhenti. Setidaknya, Inggris telah menyerahkan bantuan tak kurang dari 60 miliar rupiah bagi korban terdampak bencana di Sulawesi Tengah. Bahkan, warga Inggris turut menggalang dana hingga 156 miliar rupiah. Mantap, guys. Nusa Bali, jangan lupa subscribe, guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Nusa Bali TV dengan judulnya Bangga Gunakan Bahasa Indonesia dalam Sidang Parlemen Inggris, guys. Ya, Richard Graham, ya, seorang ahli Parlemen Inggris di London, guys. Pernah tinggal di Bali, pernah tinggal di Jakarta, pernah tinggal di Indonesia pada tahun 1980. Pada masa itu, guys, betah tinggal di Indonesia dan mulai jatuh cinta dengan Indonesia. Dan apa yang menarik ialah bagaimana lontaran kata-kata bahasa Indonesia dari Tuan Richard Graham, ahli Parlemen Inggris, mempunyai kata tutur fasih bicara bahasa Indonesia, guys. Sesuatu yang sangat-sangat menakjubkan, guys, dan saya melihat sangat-sangat terharu dan takjub apabila orang Inggris ahli parlimen, guys, menggunakan bahasa Indonesia dalam Parlemen Inggris, guys. Menarik perhatian ya supaya mereka dapat menumpukan apa yang ingin disampaikan. Dan dikabarkan juga, guys, ya, pada masa itu adalah satu cerita yang sangat-sangat sedih, yaitu korban, guys, ya, tsunami yang berada di Sulawesi. Dan insyaallah, guys, ya, walaupun sudah lama berlalu, kita harapkan, kita mendoakan ya pada mereka-mereka, keluarga-keluarga waris-waris ya sentiasa tabah menghadapi ujian, guys. Dan apa yang saya dapat juga mendengar dan juga melihat ya daripada apa yang video yang telah kita tonton sebentar tadi adalah misi ya, guys, ya, misi memberikan bantuan ya kepada mangsa-mangsa korban tsunami pada masa itu, guys. Dan ini membuatkan hal kita bahwa orang Inggris ya sentiasa membantu. Apa yang diucapkan tadi, mereka tidak akan berhenti untuk mendukung Indonesia, guys. Satu kalimat yang bagi saya adalah satu kalimat yang sangat-sangat luar biasa, guys. Oke, guys, jadi itu saja daripada Uncle, pendapat, reaksi, dan juga bagaimana kita melihat bahasa Indonesia disampaikan oleh orang Inggris dalam Parlemen
Inggris guys. Bukan kaleng-kaleng, memang mantul. Mantap guys. Oke guys, itu saja daripada Uncle. Kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang. Mohon maaf guys, kan dikata ada beberapa tutur kata bicara daripada Uncle. Kalau ada beberapa fakta dan juga info, Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar sebagai salah satu kita mengkoreksi ataupun kita koreksikan perkara-perkara yang saya sebutkan guys. Oke guys, sampai jumpa lagi guys. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.